Kembali lagi di Jasmine Jalan-Jalan. Jadi hari ini hari Rabu ya, aku mau main ke Curug Sikarim. Kenapa aku milih hari biasa daripada weekend? Karena kalau di Curug Sikarim itu sekarang udah rame kalau weekend. Makanya aku pergi di hari Rabu. Aku OTW dari rumah ini jam 8:30 pagi ya. So let's go, ikutin perjalanan aku ke Curug Sikarim. Aku berangkat pagi karena kalau Wonosobo itu sore pasti hujan ya di bulan-bulan ini. Jadi aku ngejar waktu biar nggak keburu kena hujan. Karena Wonosobo itu kalau sore pasti hujan. Kalau siang dikit kayak abis zuhur itu sering banget hujan ya. Ini aku ngisi bensin dulu di pom bensin Kerasak. Ini tuh banyak banget mobil. Aku salah masuk ini jalurnya. Karena ini emang padat sama truk-truk, terus sama mobil juga banyak. Setelah ngisi bensin, aku lanjut jalan. Dan ini aku sampai di Pasar Garung. Dan ini masih ada perbaikan jalan. Untungnya hari ini nggak rame, jadi aman aja, perjalanan lancar. Kalau mau ke Curug Sikarim itu sebelum pusat pasarnya, setelah ini bakalan ada gapura besar tulisannya PLTA Garung ini, kita masuk ke sini. Jalan menuju Curug Sikarim itu sama seperti jalan menuju ke Telaga Menjer. Tapi nanti di pertigaan atas, kalau ke Telaga Menjer itu kan lurus, kalau ke Curug Sikarim itu kita beloknya ke kiri. Ada petunjuk jalannya kok. Nah, dari sini kita masih lurus terus ya teman-teman. Meskipun kalau mau ke tempat wisata yang ada di Wonosobo itu perjalanannya cukup panjang, tapi aku nggak pernah bosen karena sepanjang jalan itu kanan kiri pasti banyak pohon-pohon dan view yang bagus-bagus. Jadi dijamin perjalanannya nggak bakalan bikin bosen. Ini sampai di PLTA Garung, aku tuh berhenti sebentar karena aku sempat nonton di YouTube ya, ada orang yang nge-explore namanya itu Bendungan Sigelap. Cuman aku nggak tahu lokasinya di mana karena aku juga belum searching ya di Maps. Ini aku berhenti sebentar karena setauku tuh ada di sekitar sini. Tapi sepertinya bukan di sini karena tidak ada petunjuk arah yang bertuliskan Bendungan Sigelap. Jadi aku ini mutusin buat jalan lagi, dan karena ada pekerja jalan, aku tanya dulu ke mereka apakah benar di sini ada Bendungan Sigelap atau bukan. Dan bener aja ternyata bukan di sini. Kalau Bendungan Sigelap itu masih naik lagi. Jadi next time aku bakalan cari dulu informasinya. Ini aku lanjutin perjalanan ke Curug Sikarim. Ini ada petunjuk jalannya. Di pertigaan ini aku ambil arah yang ke kiri. Nah, setelah ngelewatin pertigaan ini, kita masih lurus terus sampai nanti di depan ada pertigaan lagi. Tuh kan, untungnya aku milih buat pergi ke Curug Sikarim itu di hari biasa, karena seperti yang kalian lihat jalannya sepi banget kan. Dan mulai dari sini itu kita udah bisa ngeliat ada bukit-bukit ya. Oh iya, sedikit informasi, Curug Sikarim ini udah buka dari lama. Cuman sekarang makin lama itu kan wisata Wonosobo makin viral ya. Jadi sekarang mulai makin rame. Dan akses jalan untuk ke Sikarim itu sekarang udah bagus ya, seperti yang kalian lihat ini, jalannya udah diaspal. Sayangnya ini agak berawan jadi gunung-gunungnya nggak kelihatan. Dan ini udah sampai di pertigaan, aku ambil arah yang ke kiri. Sebenarnya kalau naik juga bisa sih, ada jalan yang ke kiri juga yang di atas. Sama aja kok, nanti bakalan ketemu jalurnya tuh satu arah di sini. Dan mulai dari sini kalian bisa lihat sendiri view-nya itu bakalan lebih bagus. Apalagi nanti kalau udah hampir sampai di Curug Sikarimnya itu bakalan bagus banget. Jadi ikutin terus ya. Meskipun jalannya berkelok-kelok, tapi di bawah sini masih aman. Tapi kalau nanti udah hampir sampai di curugnya, emang agak ekstrim jalannya karena di tanjakan itu kita bakalan belok-belok. Tapi so far aman aja sih aku kesini. Nih, view-nya tuh bener-bener bagus banget. Kanan kiri kita bakalan bisa lihat pegunungan Dieng ya. Maksud aku pegunungan yang ada di Dieng, karena ini tuh udah masuk wilayah Dieng. Aku seneng banget bisa jadi warga Wonosobo karena kalau mau main ke tempat wisata itu gampang, dekat, dan banyak banget wisata yang ada di Wonosobo. Jadi kalian harus cobain rasanya explore wisata yang ada di Wonosobo. Dijamin kalian gak bakal nyesel. Tapi kalian harus cari hari yang sekiranya cerah ya, karena cuaca Wonosobo itu hoki-hokian, sering banget kabut dan hujan. Apalagi di bulan-bulan akhir seperti ini, di akhir tahun maksudnya. Dari sini perjalanannya masih cukup jauh ya, sekitar 20 menitan lagi deh, kalau nggak 15 menit sih, kalau kalian naik motornya cepet.
But it's okay, karena sepanjang perjalanan mata kita bakalan dimanja sama view menuju ke gunung, Curug Cikarim maksudnya. Aku lebih suka kalau aku pergi ke tempat wisata di Wonosobo itu cuacanya agak mendung seperti ini, karena jadi nggak panas dan makin sejuk perjalanannya, makin syahdu. Barusan di sini ada pertigaan lagi, tapi nggak ke-record. Kita ambilnya ke arah yang kanan ya. Pokoknya sepanjang jalan itu bakalan ada petunjuk ke Curug Cikarim. Aku kan udah beberapa kali main ke Curug Cikarim, dan banyak wisatawan yang berhenti di jalan ini karena kalian lihat sendiri deh. Tuh, view-nya bagus banget dan mereka kebanyakan pada foto-foto di sini. Pegunungan itu ada di depan mata. Dan di sini juga banyak bunga-bunga yang warna merah ini semakin menambah keindahan jalan menuju ke Curug Cikarim. Oh iya, di Wonosobo itu lagi banyak banget pembangunan karena pariwisata Wonosobo itu semakin lama semakin berkembang ya. Banyak banget dibangun kayak jalan-jalannya, terus banyak villa-villa baru di sini. So, di mana-mana itu bakalan nemu villa. Nggak usah khawatir kalian bakal kehabisan tempat nginep ya kalau ke Wonosobo. Karena di kota Wonosobo maupun di jalan deket tempat wisata itu udah banyak banget penginapan. Kalian yang orang kota pasti bakalan seneng banget kalau ngelewatin jalan ini karena bagus banget, bener-bener bagus tuh. Awannya juga semakin menambah kecantikan. Jadi meskipun berkabut, view-nya masih tetap cantik. Dan seperti di video-video sebelumnya, aku nggak berhenti buat nyaranin kalian kalau mau main ke wisata Wonosobo itu pakai motor yang tenaganya kuat. Karena kebanyakan itu jalannya tanjakan terus. So, cari aman aja ya, daripada nanti di tengah jalan kalian harus turun karena motornya nggak kuat kalau naik ke tanjakan di sekitar sini. Karena wisata menuju ke Dieng itu kan tinggi kan, naik terus jalannya. Dari sini jalannya udah mulai berkelok-kelok dan menanjak ya. Kalian harus hati-hati, apalagi misal kalau kalian kesini tuh musim hujan. Bener-bener harus hati-hati banget, karena ini tanjakannya lumayan curam ya. Tapi tanjakan yang menuju ke Curug Cikarimnya ini menurut aku belum terlalu ekstrim. Ya karena aku udah biasa ngelewatin jalan di Wonosobo ya, yang tanjakan begini. Ini kan perjalanannya aku mulai dari Wonosobo kota, jadi jalannya masih aman. Nanti itu kalau udah sampai Cikarim, terus kalian lewat jalan yang dari atas itu bakalan nemuin tanjakan yang ekstrim. Bahkan sempet beberapa kali viral ya di TikTok. Itu tuh sekarang jalannya masih rusak, dan menurut aku itu bener-bener ekstrim sih. Nanti bakalan aku tunjukin karena aku pulangnya nggak lewat sini. Aku pulangnya lewat Dieng, jadi dari Curug Cikarim itu bakalan naik terus. Aku juga waktu ngelewatin jalannya itu sempet hampir aja jatuh karena jalannya emang bener-bener banyak kerikilnya itu loh, jadi kan licin ya. Bannya itu hampir selip, tapi untungnya kaki aku kan panjang, jadi aku bisa nahan beban motornya. Pokoknya nanti kalian lihat aja, karena ini aku udah sampai, aku mau explore dulu ke Curug Cikarimnya. Awannya bergerak loh. Ini kabut apa awan ya? Intinya itu deh. Ini aku mau masuk dulu ke dalam curugnya. So, ini aku langsung aja masuk ke Curug Cikarim. Kita bayar loket dulu ya. Per orang itu 15.000. Padahal dulu tuh waktu aku pertama kali kesini loketnya masih 5.000. Tapi ya belum seindah ini sih, belum sebagus ini tempatnya. Mungkin karena sekarang makin berkembang dan pengelolaannya semakin bagus, makanya tiket masuknya jadi naik 15.000 per orang. Tuh, ini udah tertata rapih, dulu belum serapih ini waktu aku pertama kali kesini. Langsung aja ini aku turun. Di sini tuh fasilitasnya ada musola, ada toilet juga, lengkap bersih. Tapi aku nggak ke toilet karena aku emang nggak belet pipis. Ini langsung aja aku turun ya. Sayangnya masih ada perbaikan, jadi nggak terlalu estetik nih. Pengunjung yang datang belum terlalu banyak karena emang aku kan berangkatnya pagi. Gak tahu kalau nanti, tapi feelingku bakalan rame sih. Di sini juga banyak gazebo, jadi kalian nggak perlu khawatir kalian mau duduk di mana. Terakhir aku kesini belum ada spot foto ini ya, jadi aku mutusin buat turun dulu. Aku pengen lihat seperti apa spot fotonya. Dari sini aja bisa kalian lihat, cakep banget kan curugnya.
Aku rencana emang bakalan naik sampai ke atas, karena dulu aku nggak berani sampai atas, cuman di bawahnya aja. Dan ini mumpung masih sepi, aku cepet-cepet buat foto ke sini, takutnya nanti nggak kebagian sama orang. Dan ini aku langsung aja mau coba naik ke sini. Dan wah, emang bagus sih ini spot foto di sini. Bagus buat foto-foto, tapi bakalan lebih bagus kalau maju ke airnya langsung ya. Aku nggak terlalu banyak ngambil dokumentasi karena aku lupa tripodnya ketinggalan. Dan juga seperti yang kalian lihat, rambut aku jelek banget karena aku tuh tadi pagi nggak sempet buat styling rambut. Sebelum naik ke atas, aku mau coba dulu turun ke sini. Airnya itu bener-bener masih jernih banget karena ini langsung dari mata air di pegunungan di Dieng. Pas aku masuk ke sini tuh, aku bareng sama rombongan ibu-ibu. Jadi aku ngecil dulu di sini sambil nunggu mereka foto-foto di atas. Tapi ini kayaknya kalau nunggu kelamaan sih. Maaf ya Bu. Ini aku lanjut aja, aku mau naik ke atas. Oh iya, aku saranin kalau kalian mau naik ke atas sana itu, misal kalian nggak pakai sepatu yang gripnya aman gitu ya buat jalan di batu-batu, mending kalian nyeker aja sekalian, karena ini tuh jalannya kan banyak lumutnya juga, jadi bakalan licin. Misal kalian pakai sendal atau sepatu yang bawahnya itu nggak anti selip. Dan ini juga kebetulan aku pakai sepatu yang aku rasa nggak aman ya buat naik ke sana. Aku dari bawah sini tuh udah nyeker kok. Buat naik ke atas itu kita harus ngelewatin jalan yang ada di pinggir ini, karena ini satu-satunya jalan buat naik. Jalannya itu sempit, jadi kalian harus hati-hati ya kalau misalkan kalian pengen naik ke atas. Dan ini aku udah sampai atas, nggak aku record naiknya karena tangan aku tuh kanan kiri harus pegang batu-batu ya biar nggak jatuh. Karena mau foto-foto, ini aku pakai lagi sepatunya. Aku tuh sumpah lupa banget malah nggak bawa tripod, jadi aku harus naik turun buat ngambil HP-nya. Ini tuh aku di-recordin sama ibu. Untungnya hasil videonya nggak mengecewakan, karena biasanya itu kalau ibu aku nge-recordin videonya jadi gerak-gerak gitu loh, nggak fokus, terus nggak stabil. Syukurlah karena ini juga ibu aku paksa biar stabil, videonya jadi bagus. Aku coba buat naik ke atas pakai sepatu, dan ya ternyata emang nggak bisa kalau pakai sepatu karena jalannya licin banget. Ini aku balik lagi buat nyopot sepatu, sama aku juga mau ngambil HP karena aku mau nge-record dari atas view-nya seperti apa. Ini aku turun ya teman-teman. Dan ini curugnya dari deket bener-bener bagus banget. Aku mau nge-shoot dari sisi sebelahnya ya, jadi ini aku harus nyebrang dulu. Airnya tuh bener-bener dingin banget, sedingin itu. Dan ini aku langsung lanjut jalan aja, aku mau naik lagi ke atasnya. Sayang banget aku nggak bisa foto-foto di sini karena itu aku nggak bawa tripod, dan juga ibu aku nggak mau ikutan naik ke atas. Wah, makin bagus kan? Ini dari deket, ini aku bener-bener deket banget. Airnya juga nyiprat-nyiprat ke aku. Aku kemarin baju sama celananya tuh basah karena kena percikan airnya. Tapi nggak apa-apa karena ini juga air bersih kan. Ini tuh udah makin rame sama banyak wisatawan yang kesini. Jadi aku mau turun, terus aku mau coba explore naik ke atas. Karena di atas itu kan banyak banget gazebo-gazebo. Tapi sayangnya di sini tuh nggak ada warung makannya. Mungkin karena ini lagi perbaikan ya, nggak tahu besok bakalan dibangun lagi warung-warung apa enggak. Dan ini aku mau naik tangga 200 anak tangga ya, ini namanya jalan lingkar. Tangganya ini tuh agak lebar ya di atas. Kalau di bawah sih jaraknya masih kecil-kecil. Cuman kalau hampir naik ke atas itu, maksudnya hampir sampai ke atas itu tuh jalannya lebar. Jadi lumayan capek buat jalan di sini. Tapi sekali lagi nggak apa-apa, aku nggak apa-apa karena aku emang pengen lihat di atas itu ada apa aja. Di sini tuh juga ada ayunannya, dan view dari sini tuh ngasih view yang berbeda ya daripada di bawah. Aku pengen naik ke ayunan tapi sayangnya masih ada orang, jadi aku mau naiknya nanti aja.
Di ujung anak tangga ini bakalan ada tempat bisa buat foto-foto. Sebenarnya aku masih pengen di bawah ya, pengen mainan air, tapi karena ini keburu sebelum makin rame, aku mau foto-foto dulu di sini. View curugnya dari sini nggak kalah bagus ya sama di bawah. Karena pengunjung lain juga pada naik ke tempat yang barusan aku foto-foto itu, jadi aku mau muterin ke semua tempat yang bisa diakses. Ini banyak banget ya anak tangganya. Lumayan capek tapi seneng karena aku udah lama juga kan nggak main ke sini. Aku mau coba ke gazebo yang paling tinggi di atas sana. Ini aku cari jalannya ya, harus muter kayak gini dulu karena emang nggak bisa motong jalannya cuma satu ini. So ini aku gas aja buat naik ke sana karena aku pengen lihat view-nya dari atas seperti apa. Ini aku naik sendirian karena ibu aku males ya, lagi-lagi males. Maklum aja namanya udah tua, jadi dia gampang capek. Karena setelah ini kan aku juga mau lewat Dieng kan, jadi dia mau ngembaliin tenaga dulu sambil nungguin aku muter-muter ngelilingin Curug Cikarim ini. Di kanan kirinya itu banyak banget bunga-bunga, semakin menambah keindahan ya. Untungnya aku kesini ini tuh udah berkabut gini, jadi nggak panas. Kalau misalkan panas, nggak tahu seperti apa, bakalan panas banget sih. Ini pohon-pohonnya juga estetik banget. So langsung aja aku mau naik ke atas sana. Ini tuh juga anak tangganya lebar-lebar banget. Jadi makin bikin capek. Kalau misalnya yang kecil-kecil gitu malah nggak bikin capek loh. Tuh bisa kalian lihat. Hijaunya pepohonan dipaduin sama bunga yang warna-warni seperti ini. Bagus banget kan? Tapi ini sayangnya jalannya kurang bersih ya, banyak banget rumput-rumput yang udah pada mati seperti ini. Tapi nggak apa-apa, lama-lama juga bakalan berkembang kok. Kalian juga lihat kan lagi ada pembangunan. Dan finally aku udah sampai atas sini. Ini tuh aku udah capek ya main-main di bawah, apalagi harus naik anak tangga yang banyak banget. Cuman view dari sini bikin hilang capeknya. Karena ada gazebo-nya, ini HP-nya aku senderin bener-bener seadanya banget. Outfit aku juga nggak bagus hari ini, kurang cetar ya warnanya. Jadi aku ngetek videonya seadanya aja. Dan setelah menikmati view dari atas, ini aku mau lanjut turun aja karena aku kan pulangnya mau lewat Dieng dan juga aku penasaran sama tanjakan ekstrimnya itu sekarang seperti apa. Dan ini ya aku mau turun aja. Aku seneng banget karena di sini juga banyak bunga yang warna-warni. Kayaknya lain kali aku bakalan main kesini lagi buat foto-foto dan pakai outfit yang lebih bagus ya. Dan ini aku langsung aja menuju ke pintu keluarnya. Pintu keluarnya itu sama aja seperti pintu yang tadi aku masuk. Ini barusan tambah lagi ada banyak pengunjung yang main kesini. Kebanyakan tuh main kesini tuh pada pakai rombongan gitu loh. Jadi satu mobil besar terus pada main kesini rombongan. Dan ini aku langsung aja menuju ke jalan keluar. Oh iya, tadi kan aku belum nunjukin di mana toiletnya. Dan toiletnya tuh ada di bawah tempat yang buat bayar tiket pas. Ini ada musola terus sama ada toiletnya. Tapi aku tadi sempat kesana, aku lihat toiletnya bersih kok. Setelah dari sini, aku bakalan ke Desa Sembungan. Ini kita ambilnya arah yang naik ke atas. Kalau pulang kan aku bisa lewat kota turun ke bawah. Cuman aku juga sekalian mau nunjukin jalan tikungan Cikarim yang sangat ekstrim. Dari Curug Cikarim ini tuh jalannya nanjak terus ya, karena kita kan mau menuju ke arah Dieng. Dan ini aku tuh arahnya mau ke Desa Sembungan. Oh iya, ini sekedar informasi ya. Desa Sembungan itu desa yang paling tinggi yang ada di Jawa Tengah. Karena ketinggiannya berada di 2300 meter di atas permukaan laut. Jadi ini menjadi salah satu alasan kenapa jalan menuju ke Desa Sembungan itu jalannya naik terus. Dan ini berkelok-kelok ya. Sumpah sih, kalian kalau mau lewat sini harus bener-bener hati-hati karena jalannya itu menurut aku ya yang udah biasa lewat jalan di Wonosobo itu, menurut aku tuh ini jalannya ekstrim gitu loh, karena ini juga jalannya masih rusak, jadi banyak kerikil-kerikilnya gitu. Aku dulu sempat lewat sini juga tapi lupa kan karena ini tuh jalannya emang kayak kelihatan sama terus gitu loh, naik berkelok-kelok terus. Aku kira kan ini jalannya ya, ternyata bukan, jalannya tuh masih ada di atasnya ini lagi. Ini padahal hitungannya masih pagi loh, tapi kabutnya udah banyak banget di bawah sini.
Dan ini akhirnya aku sampai di tikungan mematikan ya, di Sikarim. Tuh kalian bisa lihat sendiri jalannya tuh rusak, yang bikin susah gitu loh. Ini aku tuh mau jatuh, coba kalian liatin. Karena aku kesininya tuh pakai motor gede, sedangkan ibu aku kan kurang tinggi ya orangnya. Dan juga karena belum terbiasa ngelewatin jalan ini tuh, jadi kayak gimana sih, kaku gitu, kayak belum terbiasa gitu kan. Jadi kaget karena tikungannya securam ini dan ngambil gasnya itu kurang kenceng, makanya barusan hampir aja jatuh. Untung aja aku bisa nahan bebannya. Dan dari sini ibu aku jalan terus sendirian, aku ditinggal, aku jalan naik ke atas, jalan kaki. Tapi tuh warga lokal sini tuh pada kayak biasa aja gitu loh ngelewatin jalannya. Coba kalian lihat tuh, kayak segampang itu, karena mereka udah tahu jalannya sih ya. So kalian harus hati-hati ya kalau lewat sini. Setelah aku nyamperin ibu, ini akhirnya aku bonceng lagi karena tanjakannya yang serem tuh yang barusan aja sih. Selebihnya yang di atas gak terlalu sesusah itu ya jalannya. Ini PR banget sih, harusnya tuh jalan pariwisata kan dibenerin ya, biar wisatawan yang main kesini tuh aman. Ini aku terus jalan naik, cuacanya tuh beda banget sama yang di bawah, padahal cuma jaraknya dikit kan. Di atas itu bisa panas kayak gini loh, cerah banget. Mulai dari sini udah banyak banget penginapan, kanan kiri itu banyak banget penginapan. Aku seneng banget lihat bangunan ini, kayak lucu gitu loh. Jarang kan yang ada bangunan kayak gitu. Ini aku lanjut aja, ikutin terus ya, karena ini perjalanannya masih agak jauh ke atas. Dan ini aku udah sampai di Desa Sembungan. Aku mau ke telaganya dulu. Di sini tuh ada telaganya, bagus. Dan seperti yang kalian lihat, di depan mata itu ada gunung seperti ini, tapi aku nggak tahu itu namanya gunung apa ya. Nah, mulai dari sini udah bisa kelihatan ya, ini bendungannya. Kemarin aku nggak nemuin pintu masuknya itu di mana, jadi aku lurus terus aja ngikutin jalan ini. Ini aku ngasal aja, aku belok ke sini buat turun, karena aku pengen lihat secara dekat bendungannya seperti apa. Dan ini dia pemandangannya, bagus banget ya. Di sini tuh banyak banget orang mancing. Terus aku kan tadi tanya-tanya, kalau misal kita lurus terus tuh ada jalan apa enggak? Ternyata enggak ada. Jalannya cuma sampai sini aja. Kalau misal kita mau ke Dieng, kita putar balik, nanti ada pertigaan. Kalau dari sini berarti ngambilnya arah ke kanan. Kalau misal dari bawah tadi, dari Sikarim itu berarti ke arah kiri. Di situ tuh ada patokannya basecamp Gunung Bismo. Ini aku nikmatin pemandangannya sebentar, karena ini juga udah siang, aku keburu mau pulang. Setelah dari bendungan Sembungan itu, aku ini putar balik, aku mau menuju ke Jalan Dieng ya, karena aku ini mau pulang. Sebenarnya masih banyak banget spot yang bisa buat main, cuman next time deh aku bakalan main kesini lagi buat explore wisata yang ada di Dieng lagi. Nah, ini dia pertigaannya. Kalau tadi ke Sikarim kan kita dari arah kiri ya. Dari sini aku ngambilnya ke arah ke kanan. Dan ini lurus terus, nggak ada belok-belokan sama sekali, tinggal ngikutin jalan utama aja. Barusan di depan basecamp Gunung Bismo itu kan jalannya masih rusak. Tapi sampai sini aku maju dikit, ini jalannya udah bagus karena sudah diaspal halus ya. Di sepanjang jalan ini tuh tempat wisata semua ya. Ini ada Kawah Sikidang. Terus ini juga ada Dieng Plateau Theater. Aku nggak tahu itu tempat apa, aku cuma lewat aja. Dan kita juga bakalan lewatin Telaga Warna dan Telaga Pengilon. So, sekian perjalanan aku hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah setia nonton video Jasmine jalan-jalan. Maaf banget ini banyak suara burung karena aku recordnya di depan rumah. Ada banyak burung, ini lagi pada gacor. Jangan lupa aku minta like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan juga jangan lupa saran-saran kalian, aku mohon banget tulis di komen agar channel ini bisa semakin berkembang. Dan kalian bisa request aku setelah ini bakalan main kemana. Kalau aku sempat aku bakalan main lagi. See you next video, bye bye.